Tapi kejeng kisau ya. Burgos Dragas. Sama sendiri uang pintu gerbang. Cuando dia jamnya buat pengantin itu. Oh, cangir kok. Iya. Ya, baik kita semua dan selamat pagi. Baik kami bersama keluarga Kalunampai menyerahkan anak terkasih kami Arwin dan anak terkasih kami Rida untuk dinikahkan menurut peraturan Gereja Kalimantan Pengelis. Kami persilakan. Selamat pagi, selamat bertemu kembali. Kami atas nama Majelis Jemaat Israel Menjadau, kami menerima Erwin dan Rida untuk diberkati dan ditentukan nikahnya menurut peraturan Gereja Kalimantan Pengelis. Kepada mempelai dan keluarga dipersilakan untuk memasuki ruangan gereja. Dah sesuaian. Kue Polres kan? Polres. Kita Polres itu tadi lah. Gila kita. Sekolah apa? Polres itu leh. Pulang. Sudah, Polres. Balas ni sila anak-anak. Kare lah, ye nunggu untuk mangat nunggu dia ya, karo situ ya. Ya, ini tetap tekak sekali. Apa tidak boleh. Nunggu anak untuk mangat. Nunggu itu ya. Yang suci mengucap janji setia mengarungi kehidupan dengan kasih yang tulus menggapai hari mari kita berjuangkan harapan dan juga tantangan kasih yang suci dan janji setia terpatri indah dalam panggilan cinta. Kini kami selalu mendoakan bahagia selamanya. Janji Tuhan selalu menyertaimu dalam membangun rumah tangga. Tahu mau ada. Berbeda kini bersatu dalam kasih yang suci mengucap janji setia dengan kasih yang tulus menggapai hari esok langkah demi langkah
yang kedua. Tuhan, pada hari ini hadir di hadapan-Mu, dua hati yang telah berjanji hidup dalam kasih-Mu, karena iman yang membuat pengharapan yang teguh datang berkeluh di altar-Mu, berserah kepadamu. Manusia tidak berdaya menentukan hidupnya, tapi jika Engkau izinkan bahagia miliknya, berkenanlah Kau kiranya memberikan berkat-Mu, agar dalam rumah tangganya nama-Mu dipujinya. Penetapan nikah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita berkumpul di sini di hadapan Allah untuk menyaksikan perjanjian nikah antara seorang pria dan seorang wanita menurut peraturan Gereja Kalimantan Evangelis. Hendaklah kita menyadari bahwa nikah ialah suatu perjanjian yang suci dan penuh kesukacitaan, suatu cara hidup yang ditetapkan Allah dari awal penciptaan. Allah bersabda, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Pernikahan juga melambangkan persekutuan antara Kristus dengan gerejanya. Sebab itu pernikahan seharusnya dihormati dan dipikirkan secara sungguh-sungguh, mengingat akan maksud Allah yang suci yang telah menetapkan pernikahan itu. Allah telah menetapkan pernikahan supaya suami dan istri dapat mewujudkan suatu hidup persekutuan, saling menolong dan saling menghibur satu sama lain, baik dalam keadaan suka maupun duka, supaya ia menyucikan perwujudan kasih sayang mereka yang alamiah, dan oleh karunia Allah anak-anak dilahirkan, diasuh dan dididik dalam keluarga atas dasar iman Kristen, untuk membangun masyarakat yang hidup atas dasar yang kokoh. Mari bersama kita berdoa. Kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Kuasa, pengasih dan penyayang, kami akan memuji Tuhan karena segala karunia dan pemeliharaan atas kehidupan kami. Terutama kami yang berterima kasih karena pernikahan yang telah Tuhan tetapkan untuk mewujudkan persekutuan yang indah antara suami dan istri dan untuk ketertiban di dalam masyarakat. Kami bersyukur karena kebahagiaan yang anak-anak-Mu ini peroleh, dan karena kasih dan kepercayaan mereka satu sama lain sehingga mereka sampai ke perjanjian yang suci ini. Oleh karena tanpa pertolongan-Mu kami tidak dapat melakukan segala sesuatu sebagaimana mestinya. Kami berdoa supaya Tuhan memberkati anak-anak-Mu ini dengan anugerah-Mu, sehingga mereka sesuai dengan maksud-Mu dan sungguh-sungguh berpegang pada perjanjiannya. Dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Roma yang kokoh, tahan lama.
banjirlah berbulan-bulan, tetap kokoh. Tapi kalau pondasinya rapuh, pondasinya tidak kuat, pondasinya tidak bagus, pondasinya tidak tepat, maka rumah itu tidak akan bertahan lama. Nah, kalau kita lihat di sini, Kristus adalah dasar hidup suami istri, berarti untuk mengawali kehidupan keluarga itu, sebuah keluarga Kristen itu harus mendasarkan hidup keluarganya dengan kasih Kristus. Nah, pertanyaan bagi kita, bagaimanakah kasih Kristus itu sehingga bisa disebut bahwa itu menjadi dasar hidup suami istri? Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Kristus, kita ambil garis besarnya bahwa dalam perjalanan hidupnya dan juga misi yang dilakukan Yesus Kristus dalam rangka mengasihi umat manusia, umat yang dikasihi oleh Allah. Umat ini kan berdosa, tidak mungkin dapat diselamatkan oleh siapapun. Dia juga berdosa, sehingga harus Allah yang turun tangan. Untuk menebus umat-umat yang berdosa ini harus ada korban penebusan dosa. Artinya apa? Harus ada yang mengorbankan dirinya supaya umat-umat ditebus. Nah, Yesus Kristus itu mati di kayu salib, dikubur, itu karena kasihnya kepada manusia. Satu poin yang harus kita renungkan bersama-sama dan harus kita jalan mempelai. Kasih Kristus adalah pengorbanan. Harus berani berkorban, harus mau berkorban, harus bersedia berkorban. Kalau tidak bersedia berkorban, berarti tidak ada kasih Kristus di sana. Karena salah satu poinnya kasih Kristus adalah apa? Melambangkan pengorbanan Kristus. Wujud dari kasih itu bukan hanya lemah lembut saja. Yesus mati di kayu salib itu melambangkan kasih Kristus. Artinya apa? Pengorbanan. Itu yang pertama. Nah, kemudian apa? Kalau kita lihat di sana bahwa pengorbanan Yesus itu mendatangkan keselamatan bagi kita sehingga orang-orang percaya menjadi selamat. Orang-orang percaya menjadi ditebus oleh Allah. Artinya apa? Karena kasih Kristus, karena pengorbanan Kristus. Nah, dalam keluarga dan rumah tangga yang harus dipegang adalah apa? Suami dan istri harus berani berkorban untuk keluarganya, harus berani berkorban untuk anak-anaknya. Sederhananya, kalau saudara punya anak nanti, saudara ada uang 20.000, ada dua pilihan. Saudara beli rokok atau saudara beli susu. Kalau saudara tidak berani berkorban, maka saudara pikir, saya akan beli rokok. Seandainya saudara rokok, ya. Tapi kalau saudara berani berkorban, nah waktu dia basek Anda tuh sampai dia ibu, asal anakku menyusu. Artinya apa? Itu hal yang sederhana. Gue sudah pengorbanan. Nanti kalau anak-anak sekolah rela, dia uli pilih baju, pilih pakaian, dia uli pilih sepeda motor, dia uli pilih mobil, akan apa ya? Yang pulang. Itu adalah wujud pengorbanan. Itu adalah tanggung jawab orang tua. Bagaimana juga pengorbanannya? Saya mau rame-rame, saya mau itu tidak sebagainya. Saya mengorbankan segala sesuatu yang saya inginkan supaya saya bisa bangun rumah, supaya saya punya tabungan. Saya korbankan semua kesenangan saya, semua hobi saya, supaya saya bisa membangun rumah saya, supaya saya bisa membahagiakan anak saya, istri saya, dan seterusnya. Itu wujud pengorbanan dalam keluarga. Sehingga keluarga itu harus berani mengambil tanggung jawab itu. Makanya kasih Kristus adalah satu-satunya adalah pengorbanan. Yang kedua, kasih Kristus adalah pengampunan. Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, jangan kita sangka bahwa Tuhan itu tidak tahu apa yang kita lakukan, atau Tuhan itu abai terhadap kesalahan kita. Tidak. Setiap saat, setiap waktu, kita terus melakukan kesalahan kepada Tuhan. Kita terus berbuat dosa, baik sadar ataupun tidak sadar. Sekalipun kita selalu beribadah kepada Tuhan setiap hari, setiap hari juga kita selalu melakukan dosa, baik dengan pikiran kita, dengan mata kita, dengan tangan kita, dengan ucapan kita dan sebagainya. Kita mengecewakan Tuhan. Kita selalu berbuat dosa. Tetapi Tuhan juga siap akan selalu mengampuni kita. Makanya Yesus katakan apa? Mengampuni itu 77 kali 7 kali. Saudara datang kepadamu, kamu juga harus mengampuninya.
Artinya bukan sekian ratus kali kamu boleh mengampuni, tapi pengampunan itu tidak terhingga. Itulah pengampunan Kristus. Artinya itulah kasih Kristus. Dia mengampuni secara terus-menerus. Orang ini berdosa terus-menerus, tapi dia tetap ampuni dia. Nah, dalam kehidupan rumah tangga juga, kesalahan itu sering kali berulang. Kalau keinginan manusia, kesalahan DB kali jadi elak mengulang terus. Tapi faktanya adalah apa? Kesalahan yang sama itu terus diulang terus-menerus. Nah, bagaimana cara mengantisipasinya itu? Orang yang tidak tahan, ketika berubah terus, dia tahu akan berubah, kita bisa. Karena apa? Lepah target pengampunan, lepah target toleransi antara suami dan istri. Tapi kalau di dalam rumah itu pengampunan itu selalu ada dan sebagainya, di atas kesalahan yang berulang itu, memang secara manusia kita menghendaki supaya kesalahan itu tidak berulang terus menerus. Jadi sinde kali, 2 kali, jadi elak sampai 3 kali. Ya, elak opat ya. Menjadi sinde 2 elak sampai 3 kali. Tetapi faktanya secara manusia kesalahan terus berulang. Nah, bagaimana kita menyikapi itu? Pengampunan yang tidak berujung. Nah, pengampunan itu kita contoh dari mana? Bukan kita contoh dari orang apa, tapi kita mendasarinya di atas kasih Kristus tadi. Pengampunan yang tidak terbatas. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Kristus. Nah, kita lihat di dalam ayat 33 itu apa yang dikatakan di sana. Bagaimanapun juga, ya, bagi kamu masing-masing berlaku, baik suami maupun istri. Ya. Ada 2 kata di sana. Kasihlah istrimu seperti dirimu sendiri. Itu bagi suami. Istri hendaklah menghormati suaminya. Nah, dalam hal ini, kalau kita ambil 2 bagian, kasih dan hormat, kita ambil 2 kata kunci. Kasih itu apa? Kasih adalah kita gambarkan kita kasih, sayang, cinta dan sebagainya. Digambarkan seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Adakah dari antara kita yang mau disakiti? Ada nggak? Tidak ada. Kalau kamu tidak mau menyakiti dirimu disakiti, jangan sakiti istrimu, karena dia juga tidak mau disakiti. Saudara Erwin, apakah saudara mau menerima saudari Rida untuk menjadi istri saudara dan berjanji setia kepadanya? Saya
Erwin bersedia mengambil saudari Rida menjadi istri, dan saya berjanji untuk mengasihi baik dalam keadaan sakit atau sehat, dalam kesukaan atau kedukaan, hingga kematian memisahkan kita. Saudari Rida, apakah saudari mau menerima saudara Erwin menjadi suami saudari dan menjadi setia kepadanya? Saya Rida mengambil engkau Erwin menjadi suamiku, dan saya berjanji untuk mengasihi dan memeliharamu baik dalam keadaan sehat atau sakit, dalam kesukaan atau kedukaan, hingga kematian memisahkan kita. Oleh karena saudara berdua, Erwin dan Rida, telah mengikatkan perjanjian yang suci ini dan telah mengucapkan perjanjian ini di hadapan Allah dan sidang jemaatnya ini, maka saya meneguhkan nikah saudara dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Amin. Silakan untuk pemasangan cincin. Cincin ini saya berikan kepadamu sebagai tanda kasih dan tanda kesetiaanku, dan sebagai tanda janji untuk menghormatimu dengan keseluruhan hidupku. Cincin ini saya berikan kepadamu sebagai tanda kesetiaan dan kasih, dan sebagai tanda janji untuk menghormatimu dan keseluruhan hidupku. Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus memberkati, memelihara, dan melindungi saudara. Tuhan yang mengasihi memenuhi saudara dengan sukacita. Dengan demikian saudara memperoleh kebahagiaan yang sempurna di dunia ini dan mendapat kehidupan yang kekal. Amin. Sidang jemaat diundang berdiri. Silakan menyebut yang ada di slide.
Jemaat silakan duduk. Mari bersama kita berdoa. Maha besar Tuhan, Dia menyatukan kedua saudara ini dalam perjanjian nikah. Berilah kepada mereka kemampuan untuk hidup bersama sesuai dengan firman. Buatkanlah mereka dalam kesetiaan yang tidak pernah putus dan dalam cinta kasih yang sungguh satu kepada yang lainnya. Peliharalah dan lindungilah mereka dalam segala kesukaran hidup dan godaan, dan tolonglah mereka menjalankan kehidupan bersama dalam kepercayaan kepadamu, dalam persekutuan dengan jemaatmu, dan dalam pelayanan kasih oleh Yesus Kristus Tuhan kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu. Dalam kerajaan biarlah kehendak-Mu di bumi seperti sorga. Berikanlah kepada kami makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, sampai kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Tidak membawa kepada pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Taruh sampai bawah. Terus. Di bahu. Pas, ya. Tahan, tahan.
cita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersuka cita, kasih Tuhan diam di dalamku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, di hatiku, di hatiku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersuka cita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersuka cita, kasih Tuhan diam di dalamku. Angkat hatimu kepada Allah, ulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiran saudara dalam pengetahuan akan kasih Allah dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita, dan semoga berkat Allah Bapa yang Maha Kuasa, Anak dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Silakan duduk kembali. Ibadah kita selesai. Silakan kepada